Juah-juah, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Menyalahkan orang lain hanyalah akan memberikanmu kemenangan hanya untuk sementara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kehidupan kami dipilih, dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Mu dan menjadikan terang dan berkat bagi dunia ini. Sertai dan pimpin kami ya Bapa, agar hidup kami juga hidup yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Matius 7 ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudaraku, hati dan pikiran yang negatif akan selalu melihat kekurangan dan kelemahan dari segala sesuatu. Daripada melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, lebih baik mawas diri untuk melihat kekurangan diri sendiri, sehingga tidak gampang menghakimi orang lain. Melalui renungan ini kita mendapat indikasi bagaimana standar mempunyai hati yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik, yakni dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab hanya dengan jalan itu maka kita seperti rumah yang didirikan dengan dasar batu yang digali dalam sehingga kokoh dan tidak akan pernah goyah walau air bah dan banjir datang. Pohon terbantin adalah salah satu contoh pohon yang hidup di padang gurun, mempunyai ukuran besar, berdaun lebat karena akar-akarnya tertanam hingga menembus sumber air. Karena itulah sekalipun menghadapi musim kering, pohon ini tetap mampu bertahan dan daunnya tetap menghijau. Jelas bahwa pertumbuhan sebuah pohon dimulai dari dalam, yang prosesnya tidak terlihat oleh mata jasmani. Begitu pula dengan pertumbuhan rohani yang diawali proses dari dalam, dan kemudian bertumbuh hingga menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Karena itu kita harus berakar kuat di dalam Tuhan dengan membangun persekutuan dan setia merenungkan firman-Nya. Saudaraku, bukalah hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus dan izinkanlah Dia bekerja secara leluasa di dalam hidup kita, maka Ia akan menuntun kepada kehendak Allah. Bila Roh Kudus tinggal dalam kita, maka apa yang nampak dari luar, baik itu perkataan dan segala perbuatan, adalah di bawah kendalinya. Jika Roh Kudus yang memimpin kita, artinya jika kita menyerahkan hidup ke dalam pimpinannya, maka segala perbuatan dan perkataan kita pun akan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan lagi menuruti kehendak daging. Dan inilah yang membedakan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika pohon menghasilkan buah tentu merupakan suatu beban tersendiri. Semakin banyak buahnya, maka semakin berat beban yang harus dipikul. Tetapi pohon itu semakin disenangi, dipelihara, dan terus dilindungi. Artinya kalau seseorang menikmati buah dari yang baik, berarti orang tersebut telah menerima benih, di mana satu waktu nanti ia dapat berbuat kebaikan untuk orang lain lagi. Hidup seseorang hanya akan berbuah apabila ia tinggal di dalam Yesus dan tekun menaati perintah-Nya. Karena itu, selama Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, kita terus menghasilkan buah-buah yang baik. Mari gunakanlah waktu yang ada sebagai kesempatan untuk terus berbuah, serta tinggallah dalam Tuhan, agar kita mampu menghasilkan buah kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, terutama hari ini. Amin. Nyanyian rohani kita, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Berjuah-juah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.